Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man amana billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aidan, man amana billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Pemirsa Sampit TV di mana saja berada, saudaraku ikhwah fillah, jamaah pengajian Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat umur, sehingga kita pada kesempatan sore hari ini secara live langsung dari studio Sampit TV ini kembali dapat mengudara kegiatan pengajian Mutiara Hati yang insya Allah bermanfaat, menambah wawasan, dan mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tema-tema ajaran-ajaran kita Islam. Yang kedua, mari kita bersalawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Sampit TV di mana saja berada, jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan, kembali berjumpa kembali dengan Al-Fakir Syarifuddin ya, dengan tema atau lanjutan tausiah yang kedua setelah kemarin penyakit hati atau penyakit batin part pertama, dan hari ini penyakit batin part yang kedua. Nah, insya Allah nanti akan saya sampaikan, kita uraikan, dan mudah-mudahan setelah kita mengetahui apa itu penyakit batin ini, kita bisa menghindarinya sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Dan juga Al-Fakir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kru-kru Sampit TV yang selalu setia, yang mensiarkan secara langsung, yang menyiapkan ruangan ini, media TV ini untuk menyampaikan dakwah sampai di mana saja siaran ini bisa ditonton. Dan saya juga menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu ya kepada semua pihak ataupun terkhusus jamaah Mutiara Hati
penonton, pemirsa Sampai TV di mana saja berada, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Seandainya ya ada sikap saya atau kata-kata saya yang kurang berkenan, karena saya menyadari sebagai manusia tentu tidak luput daripada kesalahan dan kehilapan, baik sengaja ataupun tidak ya, baik yang saya sembunyikan maupun yang diperlihatkan, besar maupun kecil, pasti manusia itu punya kesalahan. Begitu juga saya pastinya. Maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan sebagaimana sering kita dengar peribahasa, tak ada gading yang tak retak ya kan. Gading itu kan besar dan kuat, tapi ada juga yang retak. Maksudnya manusia itu sebaik-baik manusia tentu juga ada kesalahan dan kesilapannya begitu. Dan juga sering kita dengar istilah tak ada mawar yang tak berduri katanya. Nah, jadi mawar itu ya rata-rata berduri. Nah, jadi begitulah sifat manusia, artinya ada kesalahan dan kesilapan. Itulah sifat manusia. Maka dari itu Al-Fakir duluan ya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pemirsa baik yang ada di Kalimantan maupun yang di luar Kalimantan, dimanapun tayangan ini ya, acara ceramah atau tausiah secara live ini bisa ditonton atau dilihat. Saya juga berdoa mudah-mudahan kabar sahabat-sahabat semua, jamaah semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga prokes kita ya, protokol kesehatan ya. Yang saat ini virus corona belum sirna dari muka bumi, bahkan kayaknya di Indonesia makin melebar. Maka dari itu sebagai ikhtiar tentu kita tetap melaksanakannya ya. Ikhtiar diantaranya apa? Cuci tangan dengan sabun, sering-sering cuci tangan, dan juga memakai masker kita dan menjauhi kerumunan ya. Dan juga jangan lupa minum vitamin ya kan, makanan bergizi ya. Dan juga jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar daripada virus-virus yang lainnya maupun virus corona ini yang saat ini sedang mewabah. Pemirsa Sampai TV di mana saja berada, jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan. Tema kita pada sore hari ini, pada sore hari ini part yang kedua ya, yaitu penyakit batin. Kalau tidak salah saya menyampaikan pada waktu yang lalu, penyakit batin yang pertama adalah sombong, kalau tidak salah takabur ya. Takabur. Nah, takabur ini adalah penyakit batin, penyakit hati kita ya, sikap kita, akhlak kita yang buruk ya, yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, pada kesempatan kali ini juga ya, saya ingin menyampaikan bahwa ternyata penyakit batin itu selanjutnya dengki, iya, hasad atau dengki. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal hasada ya'kulul hasanat. Artinya sesungguhnya dengki itu menghilangkan atau memakan kebaikan. Maksudnya di situ kita dapat pahala-pahala ibadah, nanti bisa habis pahala ibadah kita lantaran kita dengki. Apa ini definisi dengki ini, jamaah sekalian? Definisi dengki itu adalah, kalau bahasa kita sederhananya adalah tidak nyaman, tidak suka melihat orang lain dapat nikmat dan ada niat untuk merusak nikmat orang itu. Nah, ini dengki nih, luar biasa. Makanya dengki ini merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Karena kedengkian dia, merugikan dia, artinya merugikan dia itu bisa jadi pahala ibadah-ibadah dia nanti akan habis, dan juga akan merugikan orang lain. Nah, contohnya apa merugikan orang lainnya? Misalnya tetangga sebelah beli motor baru, ya kan? Beli motor baru, lewat depan rumah, dia lihat, tetangga sebelah beli motor baru. Wah, ini nih, nanti akan aku pasang nanti depan rumah paku biar itu motornya tuh bocor bannya, gembos tuh bannya.
Itu kan namanya merugikan orang lain. Nah, gara-gara dengki, jadi tidak nyaman hatinya melihat orang lain beli motor, tidak nyaman orang lain beli mobil, tidak nyaman orang lain misalnya menikah, tidak nyaman orang lain itu buka usaha, tidak nyaman melihat orang lain usahanya lancar, dagangannya laris manis, tidak nyaman. Tetangga jualan sayur di sebelah laris manis, dia dengki. Lalu dia niatkan, akan aku rusak itu jualannya, akan aku sampaikan kepada pembeli-pembelinya itu bahwa itu sayurnya busuk, bahwa itu sayurnya apa, jadi fitnah. Nah, inilah yang namanya dengki, merugikan dirinya si pedengki dan merugikan orang lain yang didengki. Maka dari itu, nah inilah penyakit batin yang pertama ya, penyakit batin yang kedua maksud saya setelah takabur, sombong. Nah, yang kedua dengki. Bahkan dengki ini kan pernah juga kan dipraktekkan oleh anak Nabi Adam alaihissalam kan, Habil dan Kabil. Ingat cerita Habil dan Kabil? Karena merasa calon istrinya tidak secantik calon saudaranya, akhirnya ada dengki di antara salah satu di antara Habil dan Kabil ini. Nah, terjadilah pembunuhan itu. Maka dari itu dengki ini betul-betul merusak ya. Dengki ini betul-betul merusak. Dalam tatanan sosial apapun yang namanya dengki ini merusak. Pergaulan, persahabatan akan rusak gara-gara dengki. Sosial di masyarakat, pengajian, jamaahan di masjid, karena dia dengki akan merusak hubungannya. Dan akan merusak harta orang lain, bahkan bisa merusak rumah tangga orang lain, pemirsa. Ini dengki ini luar biasa bahayanya. Jadi dengki ini itu tadi membahayakan diri kita dan juga membahayakan orang lain. Karena dengki tadi apa definisinya? Tidak nyaman, tidak suka, tidak senang orang lain dapat nikmat dan ada usaha untuk merusaknya nikmat orang itu. Inilah bahayanya dengki. Bahkan mungkin hari ini atau saat ini ada di antara kita, di tengah-tengah kita, di tengah masyarakat orang yang dengki. Coba rasakan kalau ada orang tuh suka pendengki itu, kita nggak enak hati, kita nggak nyaman, kita nggak tenang dengan berkawan atau bersahabat dengan orang yang dengki di sekitar kita itu. Karena itu tadi, orang dengki itu ibaratnya seperti ini ya, menggunting dalam lipatan. Menggunting dalam lipatan. Di hadapan kita kayaknya manis, jadi menapiknya munculnya akhirnya. Jadi di hadapan kita manis, tutur sapanya manis ya, sikapnya manis, tapi sebenarnya di belakangnya, di dalam hatinya dia benci sama kita. Dia berusaha berniat buruk untuk menghancurkan baik karir kita, usaha kita, kegiatan kita ya, amanah yang kita saat ini pegang dan lain-lain sebagainya, atau rumah tangga dan lain. Pokoknya dia berusaha untuk merusaknya begitu. Nah, jadi pemirsa Sampai TV di mana saja berada, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, tentu kita harus berhati-hati dengan yang namanya sifat dengki ini. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya ya supaya kita tidak dengki. Bagaimana usaha ikhtiar kita sebagai makhluk agar kita tidak dengki. Tapi nanti saya akan sampaikan dulu apa bahayanya ya daripada dengki itu ya, bahayanya kepada dirinya. Tadi kan saya menyampaikan di awal ini banyak yang berakibat kepada orang lain ya, kepada orang lain. Tapi sebenarnya bahaya dengki itu kepada dirinya, kepada si pelakunya itu sangat berat juga bahayanya. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih terangnya nanti akan saya sampaikan, akan saya uraikan dengan sedetail-detailnya setelah yang berikut ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Pandemi kok berani sekolah? Iya dong. Pandemi tidak menghalangi anak-anak untuk tetap belajar dan bermain. Karena TK Tunas Rimba 2, guru-gurunya kreatif, inovatif, dan siap berkunjung ke rumah sesuai dengan kesepakatan dengan orang tua siswa. Untuk datang langsung ke sekolah, tatap muka, atau guru yang datang ke rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna menekan penyebaran virus corona. TK Tunas Rimba 2 yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol nomor 6, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, membuka pendaftaran untuk pengambilan dan penyerahan formulir serta berkas setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Barat. Bisa telepon atau WA ke nomor 082199637436 atas nama Linda, atau ke nomor 082350018098 atas nama Ita, atau bisa juga menghubungi ke nomor 087812265577 atas nama Santi. Ayo cepat daftar bersama TK Tunas Rimba 2, berakhlak, semakin cerdas dan semakin pintar. Mendidik karakter anak dengan tulus dalam kebersamaan dan cinta. Kalau Anda ingin hidup tenang dan nyaman, saatnya menjadi penghuni utama di Residen HM Arsyad dengan fasilitas keamanan 24 jam, air PDAM, dekat dengan pusat perbelanjaan, dekat rumah sakit, dan bebas banjir. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0813 3683 1778 atau kunjungi office kami di Jalan Sukabumi Barat nomor 18 RT 17 RW 5 Baamang, Kalimantan Tengah. Sebagaimana Allah berfirman di hadapan para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku, kata Allah, akan menjadikan manusia untuk mengelola, untuk memelihara dan menjaga muka bumi ini kepada yang disebut manusia. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah yang menjadi makananmu. Tetapi kepada semua binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Paus Fransiskus menerbitkan ensikli Laudato Si.
yang artinya terpujilah Engkau. Dalam ensilik ini, Paus berbicara tentang perawatan rumah kita bersama, yaitu bumi. Trihitakarna, di mana Trihitakarna itu adalah 3 hubungan harmonis. Yang pertama, hubungan harmonis kepada Tuhan atau ide Sang Yang Dewasa atau Ranjing Hatala. Yang kedua, hubungan harmonis kepada manusia, sesama manusia. Dan ketiga, hubungan harmonis kepada alam. Lestarikan alam agar alam berpihak kepada kita. Dan kita terhindar dari bencana yang disebabkan oleh alam. Stop. Stop! Stop! Stop. Stop pembakaran hutan dan lahan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik pemirsa Sampit TV, jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan, kembali kita lanjutkan tausiah kita pada sore hari ini yang berkaitan dengan penyakit batin. Tadi sudah saya sampaikan di awal, penyakit batin tadi yang kedua yaitu dengki. Nah, dengki ini merugikan orang lain ya, dan juga merugikan dirinya sendiri. Nah, tadi sudah saya sampaikan merugikan orang lain. Nah, sekarang saya akan sampaikan merugikan diri sendiri. Sebagaimana sabda Nabi kita ya, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis qalu al muflis bina man la dirham lahu wala mata faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qadasatam hada wa qadapa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fa yu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhija min khataya hum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Yang artinya dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapa yang bangkrut di akhirat nanti, kata Nabi. Tahukah kalian siapakah yang bangkrut nanti di akhirat? Lalu para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di akhirat itu adalah orang yang tidak punya harta benda, ya, yang tidak punya dirham, tidak punya duit lah. Nah, lalu Nabi bersabda, ya, Nabi bersabda bahwasanya sesungguhnya umatku yang bangkrut itu pada hari kiamat adalah orang yang nanti di akhirat membawa pahala sholat, ya kan, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, ya kan, membawa pahala-pahala yang lain lah. Nah, di hadapan Allah, ya kan. Tetapi dia di dunia pada waktu itu mencaci maki orang, menyakiti orang, menuduh orang, memakan harta orang lain, membunuh, ya kan. Nah, maka seketika itulah ketika amal kita dihisap di hari kiamat, ya kan. Ketika amal kita dihisap di hari kiamat, maka ditimbang nih. Ini kita nih datang pada hari kiamat, ya kan, berhisap, ditimbang amal kita. Kata Nabi tadi, bangkrut
Nah, padahal kita datang di hadapan Allah itu, bersidang di hadapan Allah itu, dihisab di hadapan Allah itu nanti punya pahala sholat, punya pahala puasa, punya pahala zakat. Tetapi kok bangkrut disebut Nabi? Ternyata ketika dia masih hidup di dunia, sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya juga dikeluarkan, tapi menyakiti orang lain juga rajin, ya, mencaci maki orang lain juga rajin, mendengki orang lain tadi juga rajin, ya, menghasut orang lain jadi provokator juga rajin, membunuh orang lain juga rajin. Nah, hal-hal inilah yang membuat pahala sholat tadi, pahala puasa tadi, pahala zakat tadi yang kita bawa di hadapan Allah itu habis menggantikan, ya kan, menggantikan atau diberikan kepada orang lain yang pernah kita sakiti. Nah, jadi nanti di akhirat pahala sholat kita, pahala zakat kita, pahala puasa kita diberikan kepada orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zalimi, yang pernah kita fitnah, yang pernah kita caci maki, yang pernah kita makan hartanya, begitu ya, yang kita pernah sakiti dia, apalagi sampai membunuh mereka. Maka pahala kita tuh habis diserahkan kepada mereka. Nah, ketika sudah amal puasa kita sudah diserahkan, amal sholat kita sudah diserahkan, amal pahala zakat kita sudah diserahkan kepada orang-orang yang pernah terzalimi oleh kita tadi, ternyata masih ada, kata Allah, kesalahan kita kepada orang lain. Nah, kita pernah merusak usaha tetangga, kita pernah memfitnah kawan, kita pernah merusak karir sahabat kita pernah merusak usaha orang lain. Ternyata pahala yang diberikan tadi sudah habis. Lalu apa? Nah, lalu dosa-dosa orang tadi, ya, yang pernah kita rusak, yang pernah kita ganggu, yang pernah kita sakiti, itu dosanya diserahkan kepada kita. Waduh, bangkrut betul ini. Ini sudah bangkrut, tertimpa tangga lagi nih. Udah habis pahala kita, malah dosa lagi ditaruh kepada kita. Nauzubillah. Nah, inilah pemirsa jamaah Mutiara Hati, ya, Sampai TV di mana saja berada. Jadi ternyata sangat berbahaya sekali, ya, penyakit batin, dengki atau menyakiti orang lain ini, atau memakan harta orang lain itu, ataupun membunuh orang lain. Maka dari itu seharusnya ketika kita sholat, ya, sholat itu kan harusnya kan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa sholatnya rajin, tahajudnya rajin, sholat sunnahnya rajin, duhanya rajin, tapi kok kenapa ya bisa menyakiti orang lain? Padahal kan Allah sudah nyatakan di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil pasya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Disinilah kita introspeksi diri kita, ya, introspeksi diri kita. Apakah sholat kita ini hanya sekadar menjalankan kewajiban, ya kan? Atau sholat kita ini hanya sekadar menggugurkan kewajiban? Apakah sholat kita ini terpaksa? Apakah sholat kita ini hanya tidak enak dengan mertua, tidak enak dengan kawan? Ataukah sholat kita ini itu tadi dalam ancaman? Nah, disinilah makanya pemirsa Sampai TV jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan. Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam sebuah kitab beliau menyampaikan tentang ikhlas. Jadi ikhlas di sini kata beliau terjadi 3 tingkatan. Ada ikhlas yang tingkatannya paling tinggi, nomor satu, number one, nomor wahid. Apa itu? Beribadah, beramal lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Pokoknya dia beramal, beribadah semata-mata karena Allah. Dia tidak ngurusin yang lain, tidak peduli dengan yang lain. Dia sholat karena Allah, dia puasa karena Allah, dia berzakat karena Allah, dia baca Quran karena Allah, dia berzikir karena Allah.
Dia berselawat karena Allah. Jadi amal ibadah yang dia lakukan lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Itu tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Nah, kalau orang ibadahnya sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya, zikirnya, salawatnya, baca Qur'annya, nah, karena Allah semata-mata, nah inilah yang akan menjadikan ibadah kita itu menjadi tameng, pelindung daripada perbuatan keji dan mungkar, yaitu salat tadi. Jadi salat itu kita lakukan semata-mata karena Allah. Jangan salat kita karena ingin dapat pujian, karena ingin dapat sanjungan, karena ingin dilihat orang, oh dia orang ahli ibadah, nah, begitu. Nah, padahal dia terpaksa, dia tidak ikhlas, dia hanya mendapat pujian, riya jadinya. Atau sholatnya karena dia ingin bangga, nih di kampung ini yang rajin sholat cuman aku, ujub dia. Nah, maka dari itu ikhlas dalam ibadah ini harus kita lakukan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah kalian itu diperintah Allah untuk menyembah kepadanya melainkan dalam keadaan ikhlas, mukhlis, ikhlas hati karena Allah semata-mata. Berdakwah karena Allah, bersiar karena Allah, berceramah, bertausiah karena Allah. Pokoknya semua yang kita lakukan yang berkaitan dengan ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, lakukan karena Allah. Nah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, tingkatan ikhlas yang nomor 2 yang agak turun lagi adalah ibadah atau amal yang kita lakukan, yang dilakukan seorang hamba, dia mengharap masuk surga karena takut masuk neraka. Betul sih, nggak apa-apa niatnya, artinya aku sholat nih, aku puasa nih, aku zakat nih supaya masuk surga karena takut masuk neraka. Betul, bagus, nggak apa-apa, sah saja, benar saja. Tapi ini kata beliau tingkatan ikhlas yang nomor 2. Yang nomor 1 yang pertama tadi lillahi ta'ala, bukan karena lid dunia, bukan karena lil jannah, bukan karena karena khauf atau takut dengan neraka, tidak. Tapi dia lillahi ta'ala. Nah, itu tingkatan ikhlas yang nomor 2. Ada lagi tingkatan ikhlas kata Syekh Nawawi Al-Bantani yang nomor 3. Yang paling bawah, aspal yang paling bawah. Apa itu? Amal ibadah yang dilakukan seorang hamba mengharap balasan dunia. Nah, contohnya rajin sholat duha, supaya dia usahanya lancar, rezekinya lancar, supaya tanahnya laris manis, ya, supaya bisnisnya lancar, ya kan, banyak duitnya dan lain sebagainya. Rajin baca surah Al-Quran, di dalam Al-Quran itu Al-Waqiah habis sholat maghrib misalnya. Dia tujuannya supaya banyak duitnya, banyak hartanya. Nah, ini kan beramal tapi untuk mendapat balasan dunia. Nah, ini tingkatan ikhlas yang paling bawah atau yang nomor 3. Nah, kalau kita beramal ibadah menggunakan tingkatan ikhlas yang pertama lillahi ta'ala, insya Allah ibadah kita ini ya akan menjadi tameng, akan menjadi kebaikan, ya, terutama sholat tadi misalnya. Sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar kalau dilakukan semata-mata karena Allah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Tapi kalau sholat dilakukan terpaksa, pengen dapat pujian, dapat sanjungan karena merasa paling baik dan lain sebagainya, maka akhirnya sholat jalan, puasa jalan, zakat jalan, tapi mencaci maki orang jalan, menghina orang juga jalan, ya, menyakiti perasaan orang lain juga jalan, dengki dengan orang lain juga jalan. Baik pemirsa Sampai TV di mana saja berada, jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan, insya Allah akan kita jelaskan dan simpulkan nanti pada akhirnya dalam akhir tausiah ini, dan kita akan lanjutkan kembali setelah yang berikut ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
sedih dan duka saat belajar bersama. Jangan kau lupa berdoa sebelum mulai membaca. Ayo temanku semua, mulailah dengan bismillah. Sungguh indahnya belajar dan berdoa. Syalallah, sungguh indahnya menggapai cita-cita. Betapa indah belajar dan berdoa. Syalallah, betapa indah menggapai cita-cita. Hai teman-teman. Ya. Kalau belajar itu harus bersungguh-sungguh loh. Kalau bersungguh-sungguh pasti akan sukses. Betul atau tidak? Betul. Setuju? Setuju. Sekali lagi, setuju? Setuju. Hai kawan, mari bersama menuntut ilmu dan berdoa. Hilangkan sedih dan duka saat belajar bersama. Sungguh indahnya belajar dan berdoa. Syalallah, sungguh indahnya menggapai cita-cita. Betapa indah belajar dan berdoa. Syalallah, betapa indah menggapai cita-cita. Betapa indah menggapai cita-cita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pemirsa Sampai TV di mana saja berada, jemaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan. Di penghujung tausiah pada sore hari ini secara live dapat kita ambil pelajaran dan kesimpulan. Yang pertama, bahwa ternyata hati kita ini rentan dengan penyakit, ya, penyakit batin. Ya, pertama sombong, yang kedua dengki. Nah, dengki ini tadi berakibat menyakiti orang lain, merugikan orang lain, dan juga merugikan diri sendiri. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya nanti orang yang rugi ini disebut Nabi orang bangkrut di akhirat. Nah, padahal ibadahnya di dunia luar biasa, sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya rutin, sedekahnya banyak, tapi bangkrut, habis. Gara-gara apa? Gara-gara dia juga selain ibadah ternyata juga melakukan perbuatan-perbuatan tercela tadi. Yang penyakit batin dengki tadi akhirnya diekspresikan dalam bentuk menyakiti orang lain, merugikan orang lain dan merugikan dirinya. Nah, jadi pahala yang dia lakukan, ibadah puasanya, sholatnya, hajinya, zakatnya dan sebagainya di dunia ini akhirnya diserahkan kepada orang yang dia sakiti.
Dia menyakiti orang lain. Nah, pahala sholatnya dikasihkan kepada si fulan. Dia menyakiti lagi si B, dia kasihkan kepada si B pahala zakatnya. Oh, dia menyakiti si C, nah maka pahala puasanya dia kasihkan kepada si C. Ternyata masih ada D, H, F, G yang lain, orang-orang yang tersakiti waktu di dunia. Maka akhirnya pahala yang diberikan kepada orang sudah habis, akhirnya dosa-dosa orang itu diserahkan kepada kita. Rugi betul. Nah, jadi bukannya rugi di sini atau bangkrut di sini, la dirham, tidak punya duit, la mata atau harta benda, bukan. Tidak punya harta atau tidak punya dirham, bukan itu yang bangkrut jar Nabi di akhirat. Tapi pahala puasa kita habis, pahala sholat kita habis, pahala zakat kita habis, lantaran kita dengki atau menyakiti orang lain. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu dengki. Akibat yang ditimbulkan dengki tadi apa? Sudah tahu. Sekarang bagaimana caranya agar kita itu bisa membersihkan dengki dalam hati. Nah, ini memang perlu latihan. Perlu riadah. Dalam bahasa tauhid kita harus belajar bahwa rezeki itu sudah ada takarannya masing-masing. Ya. Rezeki orang itu tidak akan tertukar. Kalau kita yakin di situ, rezeki sudah ada takarannya masing-masing. Rezeki tidak akan tertukar, maka tidak akan kita dengki atau iri dengan rezeki orang lain. Rezekinya Ustadz A dengan Ustadz B itu beda-beda. Nah, sesama Ustadz seharusnya tidak boleh saling mendengki. Nah, pedagang kain dengan pedagang kain yang satunya rezekinya beda-beda. Seharusnya sesama pedagang kain tidak boleh saling mendengki. Pejabat A dengan pejabat B seharusnya sama-sama pejabat tidak saling mendengki. Kenapa? Karena rezeki masing-masing sudah ditentukan, kadarnya ditentukan, berapa banyaknya sudah ditentukan, dan sudah ada bagiannya masing-masing, tidak akan tertukar. Bahkan sangat kita sayangkan dengki itu, kata guru saya dulu, dengki itu katanya sesuai tingkatan. Jadi kalau guru yang mendengki itu guru juga. Kalau pejabat yang mendengki oknum pejabat juga. Kalau pedagang yang mendengki juga oknum pedagang juga. Nah, jadi sesama tingkatan, seprofesi bisa dan sesama tingkatan juga bisa. Nah, disinilah kita perlu latihan hati, tauhid, ya, bahwa rezeki itu sudah ada takaran masing-masing dan tidak akan tertukar. Jadi jangan kita mengiri dengki rezeki orang lain, karena itu sudah ditentukan Allah, sudah ditakar oleh Allah. Punya kita segini, punya kita seperti ini, tidak akan tertukar. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, perbanyaklah mengucap kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat thayyibah. Ya, bisa saja istighfar, astaghfirullahaladzim, baca istighfar, atau baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau kalimat tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca, insya Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah yang selalu terlontar di mulut kita, yang terucapkan di lisan kita, insya Allah dengki itu akan terkikis. Seperti itu, akan terkikis. Dan yang terakhir, bahasa tasawufnya adalah kalau kita melihat rezeki orang lain, oh itu sudah rezekinya dan itu sudah titipan buat dia. Jangan kita malah marah dan benci kepada orang lain tadi, karena lantaran rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Kalau kita benci dengan orang itu, sama halnya kita benci dengan Allah. Maka dari itu jamaah sekalian, saudaraku, sahabatku, ikhwah fillah di mana saja yang saat ini menonton acara ini, yuk kita mari perbaiki hati kita. Kita bersihkan hati kita daripada sifat-sifat dengki ini. Karena ini sangat membahayakan, ini penyakit batin yang akan membuat kita bangkrut nanti di akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara tauhid, bahwa rezeki tidak akan tertukar, bahwa rezeki sudah ada ketentuannya masing-masing dari Allah. Dan kita tanamkan dalam hati bahwa Allah memberikan rezeki kepada seseorang misalnya,
harta benda dan lain sebagainya, itu sudah titipan buat dia. Kita jangan iri dengki. Dan kita memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah, zikir, istighfar, tahlil, la ilaha illallah, tasbih dan yang lainnya. Dan yang terakhir, supaya kita tidak dengki, mari kita syukuri sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini kuncinya. Kalau kita bersyukur dengan rezeki nikmat yang Allah berikan saat ini dengan kita, maka kita tidak akan mendengki rezeki orang lain, tidak akan mencari-cari kesalahan orang lain, tidak akan menyakiti orang lain. Karena kita sibuk dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sibuk kita bersyukur kepada Allah. Sibukkan diri kita dengan tasbih, zikir, tahlil. Sibukkan dengan kebaikan. Sibukkan dengan pembersihan batin kita. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Baik pemirsa Sampai TV, jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Al-Fakir Syarifuddin mohon maaf lahir dan batin ya. Sebentar lagi kita akan memasuki Idul Adha ya. Semoga kita bisa mengisi Idul Adha nanti dengan ibadah-ibadah kurban yang lain, apa ibadah kurban dan ibadah-ibadah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, jasmani dan rohani, dijauhkan daripada segala penyakit, terutama virus yang saat ini melanda dunia, virus corona, virus delta dan yang lain-lainnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kesilapan, kekurangan. Akhirnya saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.